juga mereka luar biasa. Maka bagaimana ya sulit makanya oknum-oknum itu nggak mau ambil pusing, ya sudah guys, badal-badalkan aja. Selain dia dapat uang juga, ya nggak mau capek. Nah, jadi sudah ada keputusan dari MUI juga tidak memperbolehkan. Solusinya apa? Ya pemerintah harus menyiapkan dan bertanggung jawab tentang ini semua. Jangan sampai lalu masa bodoh tentang ini. Kan kadang kekurangan kayak gini tuh mereka juga nggak mau membahas. Di DPR ini mau koreksi haji 2025, kemarin kita mau membahas ini. Kalau nggak ketahuan di DPR, nggak akan mau. Kenapa? Karena itu repotkan dia sendiri kan. Itu makanya kemarin sempat disinggung sama Kemenak juga itu. Kita mau tambahan kuota dan sebagainya, mau ditempatkan di mana nanti orang kita? Kalau nama kota mah gampang, mau berapa juta pun. Tapi ngurusnya gimana kan gitu. Sedangkan jamaah paling terbanyak itu di Indonesia. Apalagi di Madinah dengan di hotel sekarang di Mekah 10 jauh sekarang sudah banyak sekali. Sudah luar biasa macetnya itu. Maka mereka tidak mau. Ya mau tidak mau. Ya harus disediakan dan mereka harus apa? Harus tanggung jawab pemerintah. Kalau secara hukum bikin standar-standar reuni juga silakan boleh dicoba. Hukumnya tidak boleh selama masih bisa. Ini kan apa kasusnya masih bisa dia. Kalau capek itu diantar lewat bis, lewat terminal yang di Masjidil Haram. Itu kan langsung belakang Jam-Jam Tower. Sampai di belakang Jam-Jam Tower, jalan bisa nanti di sana Istiqlal Roda. Itu yang resmi ya, yang resmi itu di depan WC 3 pun sudah standby. Yang resmi ya, biasa kalau yang resmi kan pakai rompi. Kalau yang nggak resmi kan ya orang Bangladesh siapa yang nggak pakai. Itu mulai dari WC 3 itu udah standby kan. Kita sewa juga ada. Itu seperti itu. Dan kemarin saya lihat itu diperbolehkan untuk pakaian kursi roda. Nah, mereka yang nggak mau ribet itu, kita kalau berkata kepada hukum fikih dan menyikapi kejadian real yang ada di lapangan, ya amannya memang seperti itu. Kalau memang masih mampu, hukumnya tidak sah. Kalau sudah tidak mampu masuk kategori makruh, maka hukumnya sah. Meskipun beberapa perbedaan pendapat para ulama juga yang tengah-tengah. Itu saja saya kira. Baik, tambahan. Seperti itu kondisi. Ya, itu berawal dari banyak hal. Dari pemerintahan Saudi sendiri itu ketika membentuk panitia haji itu nggak kayak Indonesia yang matang. Juga ketika al-muzna itu ya orang itu ya untuk kalau yang muda-muda itu mendingan jalan kaki gitu. Jadi banyak hal kompleks permasalahan ini. Jadi ya dulu itu sebenarnya konsep safar wukuf itu ada, tidak ada yang digaungnya dengan. Tapi dulu itu memang diperuntukkan untuk 2017 termasuk panitia juga kan. Jadi yang melihat sendiri itu memang safari wukuf itu ya diperuntukkan untuk orang-orang yang benar-benar apa ya, dia nggak bisa apa-apa gitu. Bapak nggak tahu di mana meloloskannya itu, mereka kok bisa sampai sana gitu. Ya, mungkin beberapa kali oknum dan sebagainya. Lolos kan? Intinya ketika sudah nyampe di sana, mau tidak mau, ya paling tidak ngurusin ya. Nah itu sebenarnya sudah ada satu di mobil-mobilnya bersama infus mereka di infus dan sebagainya. Ada gitu mobilnya itu kayak ambulans. Cuma sekarang memang itu terlalu diperlebar.
apalagi bebas termasuk lansia dan lain sebagainya. Nah itu permasalahan timbul di sini. Kalau di negara kapal itu seperti itu dan memancing reaksi dari industri termasuk dari bagian rumah tangga. Ya kalau memang IPO ini bisa gitu ya merumuskan tadi memetakan kita tuntutkan gitu ya yang dari mulai yang apa namanya itu secara hukum fikih dan lain sebagainya nanti masuk atau tidak nanti bisa kita sisipkan gitu rekomendasi dan sebagainya supaya teman-teman yang dikenal khususnya di ini juga bisa mempertimbangkan itu tidak terlalu mempermudah tentu juga bisa mencari solusi manual dengan orang yang memang ada di bidang itu. Ya, terima kasih kita simpulkan dari beliau pertama untuk menyikapi ibarat tadi itu sudah ada ayatnya, yaitu pertama ibarat yang dibacakan yang ditokohi oleh Imam Romi orang-orang itu sudah apa namanya takut atau makhluk atau meninggal sebelum akan hidupnya itu tidak pendapat dan dikeluarkan oleh Imam Romi sehingga untuk ibarat atau udur yang ada di kasus kita itu tidak sampai tahap syarat demikian. Nah, sehingga mangga dari teman-teman satu, apakah ada ibarat selain daripada tadi kasus Imam Romli ya maklum dalam arti yang pada kasusnya sama levelnya itu di bawah daripada kasus orang-orang yang demikian apakah ada. Kemudian yang kedua atau daripada yang apa namanya itu solusi daripada orang-orang yang cuma nanti itu bagaimana hasil yang yang 2013 itu berangkatnya itu diperbolehkan itu sebenarnya kerangkanya kerangka makhluk. Jadi kalau ditandu atau pakai kursi roda bisa. Tapi waktu itu kebijakan Saudi Arabia nggak boleh. Jadi semua gitu, memang ini nggak bisa kalau nggak di kursi roda nggak bisa. Baru tetangga saya juga sama seperti itu. Berangkat di sini sehat bapak, karena mungkin cuaca yang berbeda karena berbeda sakit bisa sesak napas. Masuk rumah sakit 2 kali. Dia kalau sendirian nggak ditandu nggak mampu dia. Tapi ditandu masih bisa. Gitu ya. Dan ditandu kan biasanya areanya di lantai 2 gitu ya. Saya juga ada area sendiri yang menjadi tandu. Mampu sampai selesai. Untungnya itu karena banyak tetangga ya. Tidak sampai terus dan sampai tidak masuk di kategori yang seperti ini. Itu berangkatnya karena dia memang mampu itu kalau ditandu gitu. Nah, peraturan di Arab Saudi itu tidak membolehkan. Dan perlu diketahui Arab Saudi itu kalau mau membuat peraturan kadang saya enakkan di enaknya Arab Saudi aja gitu. Kamu memikirkan kadang travel ini. Melansir tadi dari Aromli ya mengaitkan kenapa boleh niabah rukun haji itu kan melansir dari orang mati aja boleh membatalkan haji apalagi ini tengahnya terus berangkat dari sangkalan kalau nggak mampu kok kenapa haji berarti kan ini ada dari Majmu' Syarah Muhadzab boleh niabah ketika posisinya itu Syekhul Kabir orang tua. Nanti kan yang namanya orang tua itu ada penyakit yang penyakit itu penyakit bawaan tua. Apakah penyakit bawaan tua itu kita kategorikan madu atau tidak ya. Kan ntar ini kembali ke rumusan. Kalau ibaratnya seperti ini,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajuzu an yabatu fi hajil pagi fi maudi'aini ahduha fi haqqil maiti idza mata wa alaihi hajjun wa dalilu alaihi hadisun baridat wasani fi haqqi man layak daru ala subuti ala rohilah ila bimasyaqqatin ghairu mu'tadah kazamani wa syakil hadir. Jadi kalau melansir untuk alasan ini ada alasan baru. Ketika emang posisinya orangnya sudah tua, itu boleh dibadalkan. Ya. Saya tanggapi ya. Itu bahasanya itu bukan kazaman ya, kazamini orang yang lumpuh. Atau saya kabir itu orang yang sudah pikun. Mungkin itu lagi. Itu masuk kategori makhluk. Dan lagi. Sama gini gambarannya gini, makhluk itu sebenarnya kalau mau kita tarik secara makna luas itu tidak mampu untuk menyempurnakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah haji. Contoh apa yang tadi dibahas di MU yang memperbolehkan waktu itu. Kalau secara apa ya prasarananya ada waktu itu boleh untuk apa? Untuk kursi roda, dia mampu. Tapi pemerintah Arab Saudi mengatakan ada larangan untuk itu. Dan dia kalau pakai sendiri nggak mungkin mampu. Pasti waktu itu ada banyak tuh silaba. Karena kalau nggak isi apa lagi ya harusnya. Makanya ini sama masuk kategori makhluk. Dia nggak syahrul kabir nggak apa. Tapi kalau sendiri karena bawaan penyakit, kalau dia dorong mah mampu. Makanya kan ini nggak tahu kalau konsep sekarang itu pakainya syarikah yang kemarin keributan pun syarikah. Kan tetap ada namanya karu, ketua, ada karung, ketua rombongan. Sebenarnya untuk membantu hal itu semua. Belum lagi di petugas hajinya, gitu ya. Dan banyak petugas itu ada yang resmi dari pemerintahan, ada yang boleh dari ormas, satu-satu kan dapat jatah semua dari mahasiswa. Ya, coba ini ada maksudnya kelanjutannya ini ada hadis yang menjelaskan kalau ada seorang perempuan yang mempunyai ayah, di mana ayahnya itu belum haji. Nah, lalu di sini menjelaskan bahwasanya posisi ya ini mas saya nanya ya. Maksudnya tuh perempuan itu menjelaskan kepada Nabi bahwasanya orang tuanya tersebut, seorang ayahnya tersebut itu Syekhul Kabir. Apa itu pikun maksudnya tuh yang dijelaskan sama perempuan itu atau gimana maksudnya? Itu dari yang antum baca itu Syekhul Kabir Kazamin itu penjelasan ulama itu. Jadi bahasa enggak di depannya tuh ada hadis. Iya, ibarat yang ada ya. Ibarat yang ada. Nah, untuk jauh dibukin Ya, jadi intinya kalau saya pahami ya tadi ibarat ada yang ada itu makhluk kayak apa namanya kalau di saat itu mungkin marotun diukir ayah mungkin sudah kalau sedangkan ini kan programnya ini enggak yang nanti itu yang tadi kata Ustaz Jamal kan umur berapa 60 tahun langsung dikategorikan ya. Saya juga punya tetangga kemarin yang apa namanya lumpuh sebelah itu berangkat haji keterangan dari menantunya katanya cuma lumpuh doang, misalnya dibadakin semua. Padahal dia cuma lumpuh setengah, masih bisa jalan kalau di tangguh atau di kursi roda bisa. Cuma semuanya dibadakin. Jadi pemerintah menyediakan program unggulan safari hukum, tapi tidak semuanya disediakan itu. Padahal kan kalau disediakan kursi rodanya juga harus disediakan, panitia yang dorongnya segala macam itu kan maksudnya kena semua. Tapi di dalam kenyataannya enggak. Jadi semuanya dibadalin. Bahkan yang kotor lagi, katanya ada yang satu orang bisa badalin 5 sebulan itu kan main kotor. Jadi kembalikan juga. Banget jangan gitulah. Jadi baru nanti sia-sia. Saya simpulkan ya, ya tidak semuanya, tapi yang saya lihat dan alami dalam masalah level umroh, haji, apalagi yang menerima terima badal haji, terima badal umroh, 10 juta bisa badal haji. Cuma realita adalah logikanya apa bisa 10 juta untuk badal haji? Rasanya dia berapa? Untuk mau masuk ke Arafah dan sebagainya, mungkin logikanya
Umroh juga sama. Saya lihat itu banyak real gitu. Para agen travel umroh itu badan umrohnya itu berapa, kadang 7, kadang dia umrohnya nggak sebanyak ini. Di rengket ada senang. Jadi yang penting duit itu. Mohon maaf ini nggak semuanya ya. Oknum. Dan itu oknumnya banyak. Dikumpulkan sama besok. Jadi repot itu memang kumpulin satu lembaga ya. yang terjadi. Nah artinya ya itulah dunia hitam di travelan itu. Apa sama soal itu aja. Ini sebelum kepada Pak Mustafi, saya sedikit Jawab. bukan menjawab, Mengkritisi. mengacaukan. Enggak, bareng-bareng ini diskusi. Ini bahasanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-inabah bitawaf. Asobani marodun ba'dal wudu'i bi Arafah. Lam astati ma'ahu an atufa tawaf al-ifadah. Fahal yumkinu ayyunawiba an ahadin fayakulu badanihi. Jadi kasusnya kan sakit, apakah bisa digantikan tawaf ifadah tersebut? Tawaful ifadah alladzi yakunu ba'dal wudu' bi Arafah wa ruknun asasiyun la yasihu al-hajju bidunihi wa la yujzi'u anhu damun wa la ghairuhu wa waqtuhu mumtaddun wa yumkinu lil insani ayyatiya bihi hatta lawintaha syahru dzil hijjati wala yalzamu bi ta'khirihi damun wala ghairuhu kama qala ba'dul fuqaha wa ja'alallahu adahu maisuron hatta ala zawil a'zari ghairil qadirina alal masih fa yajuzu atawafu min rukubin kama yushahidu al-an fiman yatawu bihim rokibina ala mahafat wala hada fala yajuzu lil maridi ay yuniba anhu wairahu liyatufa madama yastafi'u ayyatufa bihi mahmulan wa daliluhu anna ummal mu'minina Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha lama qadimat Makkah marodat pada karot dari kalil Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala laha kama rawahu al-jamaah illa Tirmidzi tufiya min wara'in nasi wa anta raqibah wa anti raqibah wa radha fil Bukhari wa Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawfa fi hajjatil wada'i ala ba'ir yatasallamu ar-rukna ilangkor walam ajid nason sorihan yuji zulil maridi ayyuni anhu wairahu al-lil mutlil apa lisawab mitlu dalika mitlu wukuf biasa la yujadu ala robi ala la yujadu udrun yubihul inabah bihi bahwa mustatomun ala ayatin ala ayyi atihal kasolati tuaddi min qiyamin au qu'udin awit tijahin au imahin la yanuhu fiha ahadun ahadin. Sudah itu mengatakan enggak boleh mutlak ya. Kenapa? Kita preferensi Fatawil Azhar wala yasihu. Nah ini yang agak sedikit membuat bukan ekstrim, kesegaran bagi kita. Wala yasihu ayyu qosa at-tawafu ala romil jimar. Nah, ini dalam fikih kita kan romil jimar boleh ibadah ini amaliyah kan wajib boleh lakukan. nah amaliyahnya itu li'anna hada wajibun yujbaru bidamin walau taroka fal hajju
sahihun. Paniyabatu fihi jaizatun kalau romi liwujudi nasin fi dzalika wa huwa haditsu Jabir ilangkol hadza wa hunaka qaulun li Atha bin Abi Rabah yujizu an niyabata fi tawafi kiasan alal inabah fil haji kulli. Alasannya sama ya, cuma ini kasus pada tawaf ifadah. Ini yang memperbolehkan adalah Atha bin Abi Rabah yujizu an niyabah fil tawafi kiasan alal inabah fil haji kulli. Fal inabah fi ba'di arkanihi wa wajibatihi jaizatun min babi aula. Lakinil qiyas mardudun madama gunakan nasun la yujizu al-inabah haitsu kanat Ummu Salamah muhtajah ilaiha. Lakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yahjahu. Lam yubihha laha wa amaroha an tatufa raqibatan. Wa niyaba fil haji kullihi hiya lil ajiz anhu limaradin yamna'uhu minas safar. Fa amma man hadara fala budda min tawafihi walau mahmulan. Itu. Jadi dalam hal ini ada sedikit info bahwa ada satu ulama yang mengatakan boleh tawaf ifadah dijadikan ibadah dikiaskan dengan sama haji juga boleh apalagi ini. Cuma kan ini pendapat daripada kalau 4 madhab ataupun ibarat-ibarat yang ada di Syafi'iyah itu mengatakan sepakat bila khilaf tadinya. Tapi dalam ini ada satu info mengatakan bahwa Imam apa tadi Atha bin Abi Rabah itu mengatakan boleh. Meskipun kias ini adapun siapakah Imam Atha bin Abi Rabah, jangan-jangan bukan gila. Apalagi kiasnya Fatwa Azhar ya juga. Nah, kita lihat dalam beberapa autobiografi itu dikatakan Atha bin Abi Rabah al-Makki al-Qurashi Maula Abi Khaitam wa huwa min kibarit tabi'in walahu fi khilafati Utsman wa nasya'a di Makkah wa sami'a al-abadalah pada sahabat-sahabat Ubaidillah dan sebagainya itu wa ghairuhum al-arba'ah minas sahabat wa ruya anhu jama'atun fit tabi'in kazuhri wa Qatadah wa huwa min mufti ahli Makkah wa masyahirihim wa huwa ahadu syuyukh Syafi'in fi silsilah sana. Itu Imam Atha bin Abi Rabah adalah tabi'in. Kemudian banyak para Syafi'in itu yang silsilah sanadnya kepada Atha bin Abi Rabah itu. Dan banyak para beliau juga mendapatkan hadis dari sahabat langsung. Nah, kira-kira menanggapi satu sisi angin segar mungkin ya. Ini apakah bisa kita dijadikan satu solusi ataupun ini dan sebagainya, maka kita barangkali itu mengatakan boleh tawaf ifadah dijadikan badan. Ya alasannya kaitan masalah. Alasannya tepat tadi sama Kang yang tadi dari majalah. Saya nggak memandang makhluk, nggak memandang itu, yang penting haji itu boleh. Cuma sayangnya tuh yang jauh musyawirin ya guys. Sehingga ada pendapat daripada ibarat tabi'in yang mengatakan boleh-boleh saja. Meskipun banyak ulama yang menentangnya. Karena dikiaskan dengan yang lainnya kayak jamarot. Jangan. Jamarot itu kan wajib sehingga ya bisa saja. Mungkin yang lain dari satu versi ini bisa ditanggapi. Ya biasanya kalau dalam bahasa Masahari itu kan kalau bahasa solusi itu yang penting tidak lintas agama saja itu ya. Kalau lintas madhab, lintas agama, yang penting lintas agama jangan. Maka yang lain
lainnya mungkin yang punya sefrekuensi dengan ibarat ini ataupun dipertegas lagi apa ya, atau bin Abi Robah tadi kan masih mutlak kan, dia tidak menyebutkan guru ini. Nanti kan penjabarannya di Imam Romli, kecondongan Imam Romli itu mungkin kan berasal dari iman. Tapi kan beliau yang seperti ibarat yang dibacakan kene malah lebih gamblang gitu. Itu adalah penurunan atau penjelasan dari mungkin pendapat atau sebenarnya jauh sekali kalau misalnya katastrofal. Itu malah kita punya Imam Romli yang mengatakan dengan alasan yang sama. Walaupun mungkin apakah kita berani itu menafsirkan jadi ringan atau harus diperketat, itu aja. di sini kan siyakul kalamnya itu kan bahasanya itu kesakitan yang mungkin contohnya itu kalau di sini itu saya kira tidak sampai parah itu, tidak sampai parah dalam arti yang penting dia bisa di pada bahasanya itu untuk menaiki candu dan sebagainya. Kalian pokoknya sebenarnya mau paling bisa Jadi kalau di hierarki fatwa tentang itu kan sudah jauh sekali. Bahkan kitab-kitab mereka ini kan tidak pakai. Dari mana kita dapat poin-poin dari mereka? Siapa yang mengamal itu? Dan itu juga nggak disebutkan kan? Dapat kaul atau bimasulullah dari mana? Jadi bukan masalah kaul atau orangnya yang membawanya kalau sampai Jadi jauh gitu bisa. untuk masalah menanggapi bahasa kaul itu saya kira ya benar yang taktik itu kan masa itu dan sebagainya. Dan kita sering menemukan kasus-kasus itu di Mabes Polri, ya kan, korban apa dengan ayam, kemudian najis ayam yang makruh gaji. Itu kan Imam Suri tidak kita diakui atau tidak ada disebut di dalam literasi ya. Cuma kasus-kasus itu tuh sering ditemukan sebagaimana yang mungkin dilakukan umat Islam dan sebagainya ataupun salah satu yang penting ada salah satu ulama. Sehingga begini, apakah menjadi yang saya sepakat bahwa selain mazhabul aqwam itu kita tidak bisa dijadikan salah satu pedoman. Cuma banyak ditemukan bahkan ulama-ulama itu sering mengungkapkan kaul-kaulnya meskipun dia tidak mendukung itu. Kaul-kaulnya sering diungkapkan. Contoh dalam tolak 3 itu mengatakan bahwa ketika tolak 3 ya sudah harus ada mukhalif. Tapi kadang yang ditampilkan ulama-ulama yang memperbolehkan itu ulama-ulama yang mungkin bagi kita adalah asing gitu. Ulama-ulama yang keluar daripada ya yang fenomenal itu Usturi, kemudian Zohiri ya kan. Kemudian siapa lagi ya? Yang ya Ibnu Taimiyah kalau dalam masalah ngobrol karo Wahabi dan sebagainya kayak ngomong, tapi dalam bahasa Masih Bapak Kenapa tahu? itu ya maksudnya kalau dalam bahasa ini bagaimana? Apakah ini sudah bisa maksudnya itu kita menanggapi daripada permasalahan yang ada. Ini kalau kita hubungi tidak sah, ya kan? Kasus-kasus ini lantas bagaimana dengan permasalahan-permasalahan yang mengatakan itu tapi berarti dia belum tahalul sani. Berarti gue masih di Indonesia masih bahkan dalam kasus tawaf ifadah itu familiar banget dengan kasus haid. Harus diobat, ya kan? Kalau nggak diobat ditarik ini sing kencang dan sebagainya mungkin ya. Kasusnya kan familiarnya haid ya. Bagaimana sudah ada tentang Sayyidah rumah sebagainya itu nggak boleh, yang penting harus Kanjeng Nabi nggak memperbolehkannya kok harus tawaf. Nah itu kasus-kasus yang familiar dalam tawaf ifadah itu kenceng-kenceng kabeh yang mengatakan bahwa dia harus bahkan di
Satu referensi mengatakan ketika dia sakit dia menunggu sampai bulan haji selesai, itu bulan Dzulhijjah. Kalau Dzulhijjah selesai, misalkan sudah orang pada pergi, ya dia tetap di situ aja nanti sampai dia sembuh baru tawaf. Bahkan ada solusi dari mazhab Imam Syafi'i juga mungkin ya, di situ dikatakan bahwa yang penting dia tawaf, meskipun tawafnya tawaf wada ataupun tawaf apa, itu bisa membadali daripada tawaf ibadah. Saking nggak bolehnya untuk bisa memudahkan atau badal daripada tawaf. Nah, maka dari referensi ini apa bisa ya ini nggak difatwakan kepada sing dipakai enggak atau kronologi saja enggak. Maksudnya itu kita cara menyikapi haji yang semacam itu apa? Kalau kita membahas masalah nggak sah, itu berapa orang yang nggak sah itu? Ya, sedangkan ini kesalahan oknum dan sebagainya. Dan di situ juga otoritas para KBIH atau kiai-kiai yang tahu yang bisa berkutik meskipun tahu hukumnya, karena otoritas daripada pemerintah atau meskipun oknum karena dia itu memakai seragam dan sebagainya, sehingga ya hak dia itu seenak dewek dan bagaimana lah gitu. Ya, mungkin ada untuk ini apakah kita bisa meskipun kita sepakat ya tidak dikenal dalam literatur mazhab itu Imam sedikit untuk remuk ya. Kalau dalam konsep hasanah ilmuwan, saya kira mungkin juga tapi dalam kita yang menjadi solusi pun katakan begini ya. Bisa saja jadi solusi pun bisa ya. Alhamdulillah mantap udah beres. Ya. Dalam konteks ke sana. Tapi begini, ini itu apabila apa ya? Ya meskipun dalam masalah kita juga inilah para ulama tentang masalah kalau yang benar gitu. Tapi yang memperbolehkan dalam rangka irsyad. Tapi kalau memang disalahgunakan oleh orang tertentu, misalnya masalah ini sudah masalah haji itu kompleks sekali, bukan hanya sebagai saja saya kira. Pemain-pemain itu nggak bisa diperangkat. Ya bisa, yang penting ada keseriusan lah di Kementerian Agama, cuma ada aja sangat sulit gitu. Untuk kita ini sangat sulit. Maka yang saya tahu pun di hasil bahasa lainnya 2013 itu pendapat. Tapi itu konsepnya itu tadi keadaannya yang dibahas itu ketika ada kebijakan dalam seperti itu. Tidak mengambil kebijakan oknum ini yang memang secara prosedural jangankan hukum syariat ya. Peraturan pemerintah itu salah. Nah ini andaikan tadi umpama jadi solusi untuk mereka yang bagaimana itu, ya sudah saja nggak apa-apa monggo gitu. Konsep solusi itu ya yang penting ada tahu ya sah. Tapi ketika ini dijadikan bahan pijakan publik mana nomor ya? Ini akan yang mana ya? Kita nggak dapat Dan ini sampai kapanpun, karena memang dari kita juga nggak berani dari pemerintah ya sudah sampai seperti ini saja dimanfaatkan. Hanya ya riwahnya itu seperti ini. Sama kasus juga dana talangan haji waktu sebelumnya riwah semua itu jadinya haji kita ini. Di sana lah kompleks sekali. Saya kira kalau tadi solusi tapi itu sebagai solusi rahasia lah, tidak usah dipublish. Kalau memang mau direkomendasikan apa yang sudah direkomendasikan oleh MUI itu sudah begitu ya. Untuk apa? Untuk mengatur regulasi entah itu dari pihak jamaahnya atau para petugas. Kalau dibaca dari hasil bahasa juga itu ada bahasan tidak sah itu juga karena ditakutkan tasahul, gampang dipakai ini ABC dan sebagainya. Alasannya seperti itu. Dan meskipun
atau dengan Eropa itu ya tabiin sama seperti pernah kita gali kalau yang masyhur itu mengkopal dalam konteks zakat itu setelah Al-Badin itu diteliti ya, banyak mereka yang berpendapat ya itu adalah tabiin. Tapi ala boleh hal ya kalau hasanah ilmuwan dan menjadi solusi terakhir itu sasa saja lah. Ya, sabal amil amat dabalan itu ya solusi terakhir lah. Tapi kalau ini semuanya dipublish, malah lumayan. Tentu saja kan saya kira kalau hasanah ilmuwan itu sasa saja solusi terakhir. Tapi untuk dijadikan bahan rumusan, dijadikan ya tidak pas dan tidak elok. Jadi kesimpulannya Ya nanti dulu. Tafsir baik. saya kan mau jawab, saya modal-modal ini. Enggak, ini mah iklan saja gitu. Iklan. Kalau hemat saya, ya artinya apa ya, lembaga yang tinggi, juga forum yang sangat tinggi di negara kita yang merumuskan dengan pertimbangan yang sangat bagus sekali kalau dilihat rumusan pertimbangan dari juga sudah tidak memperbolehkan. Semoga nanti juga tahu. Tafsir ya Pak Moderator. Oh, tahu Tafsir ya. tahu semuanya dan mereka sangat tegas hukumnya tidak boleh. Itu nah bahasa PBNU pun yang memperbolehkan karena tadi itu dasarnya ada larangan dari seperti untuk menggunakan alat roda itu. Coba kalau tahu ya pasti tahu sih mereka juga. Untuk mengurus hal ini sih perlu kerjasama semuanya. Sehingga saya kira ikut sajalah fatwa MUI yang sudah jelas. Referensi mereka pun jelas sekali. Itu saja. Tapi kalau untuk kajian sih ya kajian keilmuan, kajian keilmuan. Itu saja. Berarti hasil rumusannya Dari awal juga berarti mas. Berartinya baru sekarang gitu. rumusannya itu berarti sesuai fatwa MUI berarti. Belum dari sini kan belum. Baiknya jauh. Kan kawin tadi untuk permasalahan adakah qaul yang memperbolehkan waktu itu dijadikan mengatakan semua tidak boleh ya. Dari korot, dari syafiyah dan sebagainya itu tidak boleh. Adapun ibarat yang tadi itu kalau memang sudah tarafnya taraf akut atau tarafnya sudah taraf lagi itu ya dengan ibarat yang tadi. Adapun yang kasus kita itu yang masih hanya sekedar ya nyantai ataupun masih mungkin tapi dipulangkan itu tidak diperbolehkan. Apakah ada qaul? Ya tidak ada yang mengatakan. Bahkan banyak ibarat soleh mengatakan mazhab semua itu mengatakan waktu itu pun tidak bisa dijadikan pada undang dan sebagainya. Adapun ini hanya sekedar souvenir saja, souvenir dari teman-teman yang mungkin pada malam hari ini dikasih souvenir Sokalil Azhar ini yang mengatakan ada satu versi qaul yang mengatakan bahwa boleh saja tawaf patut. Ini orang mengatakan tawaf patut ya dijadikan dijadikan baca tawaf patut. Cuma yang pendapatnya pun yang sikapnya pun itu mengatakan tidak boleh, dia harus dilakukan. Ya mungkin itu kesimpulan daripada istilah yang pertama. Mungkin yang nomor 2, yaitu pertama sepakat nih kira-kira ada ini sepakat malam. Langsung Jangan Asep, jangan di minggu Pak. Lanjut Lanjut satu lagi. lanjut. Ya. Kira-kira
Jam 12 lewat. Belum jam 3. Jam 12 lewat. Jauh-jauh dari mana ya? Sepakat orang nggak? Ini lebih-lebih, bukan itu lagi, lebih-lebih. Bolehkah satu petugas membadari amalia haji lebih dari satu jamaah? Tidak boleh, nantinya korupsi. Nantinya korupsi itu. Sama saya aja satu. Nah ibaratnya udah banyak tuh jelasnya kita storykan saja. Baik, terima kasih untuk yang nomor B. Saya kira bisa dikatakan ya itu bisa ataupun nanti kasusnya dalam itu Jamarot mungkin ya kasusnya tidak membantu pada dua atau tiga. Tapi kalau hukum itu ya tetap kembali lagi, tidak bisa satu kali saja nggak boleh, apalagi 3 kan begitu. Mungkin itu Anda untuk kami Jamar dari yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Amin. Amin. Dan kita berhasil dari Allah dan untuk memberikan bahasan-bahasan, jawaban-jawaban yang Kami ucapkan terima kasih. Marilah kita hidup bangsa semuanya. Semoga apa yang kita laksanakan kita sesuai dengan apa yang Amin. di bawah. Hari ini Al-Fatihah. Dari kami sebagai moderator, mohon maaf yang besar-besarnya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka pun duri mencicipin nanti Enggak salah kadare. Iya. Acara ini. Di mana? Diangkat. Iya, Sa. Apa aja? Acara saren. Entar step mana? Iya, iya. Mau dibadalin. Ayo, bareng lagi. Ayo, ayo mangga. Nanti. Yuk. Baru ya.